Bapa di dalam surga, berkatilah setiap anggota yang hadir di sini. Berkati mereka yang tidak bisa datang, tetapi mendengar di rumah melalui streaming. Tuhan berkati yang dekat, yang jauh, yang berada di benua, negara, kota lain, supaya mendapat berkat dari Tuhan yang sama, Roh yang sama, sehingga semua yang kami dengar menjadi bahan membentuk iman kami yang sejati di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dia, urapi dia, kuduskan dia, sehingga dia diperlayakan untuk menjadi utusan Tuhan, menjadi yang mewakili firman Tuhan, memberikan perkataan-perkataan yang penting bagi pembentukan iman kami. Mendengar doa kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mengkonsentrasikan ke dalam kalimat dari Roma pasal 12 ayat kedua. Perbaruilah dirimu dengan merubah sehingga engkau boleh membedakan, mencari dan mengerti apakah yang disebut kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna itu. Di dalam kalimat yang demikian singkat, hanya beberapa kata-kata yang penting mengandung sesuatu keinginan Tuhan untuk orang Kristen selalu memperbarui diri. Saudara-saudara, ada makhluk selain manusia yang mengetahui apa artinya memperbarui diri. To renew yourself, to change from the former or the traditional behavior. Daripada semua kebiasaan, semua yang kita senantiasa sudah memiliki, kita harus berubah. Hanya manusia yang bisa berubah. Tidak ada kuda yang bisa berubah. Tidak ada anjing yang bisa berubah. Cara kuda berjalan 5.000 tahun lalu sampai sekarang sama. Cara anjing menjilat, mencari makan, menggoyang ekor 5.000 tahun sampai sekarang sama. Tidak pernah ada dan tidak perlu perubahan di antara semua binatang-binatang kecuali manusia. Manusia yang tidak berubah, ada manusia yang akan ketinggalan. Manusia yang tidak berubah akan menjadi manusia yang kaku. Manusia yang tidak mengalami perubahan adalah manusia yang tidak maju di dalam sejarah. Dan ini adalah makhluk yang kelihatan seperti peta teladan Allah, tetapi hidupnya seperti binatang yang tidak mungkin ada perubahan. Apakah yang menjadi unsur dorongan manusia berubah? Itu tidak gampang diulaskan di dalam beberapa kalimat, tetapi mengalami perubahan, maka sejarah maju terus. Manusia yang kelihatan tidak ada perubahan secara bentuk, secara fungsi, secara fisik, tapi manusia mempunyai perubahan di dalam mental, di dalam pikiran, di dalam psikologi, di dalam kebiasaan, dan di dalam kultural. Saudara-saudara, karena kultural berubah terus menerus, maka kita mempelajari sejarah tidak habis-habis. Puji Tuhan, tidak usah belajar sejarah kuda. Kita tidak usah belajar secara anjing. Kita tidak perlu belajar kebiasaan-kebiasaan binatang yang berubah terus. Kita cuma tahu mereka diciptakan seperti komputerisasikan. Setelah komputerisasikan selesai, mereka hidup sesuai dengan mekanik, sesuai dengan kebiasaan, dan sesuai dengan penentuan Allah yang tidak perlu berubah. Tapi manusia bukan demikian. Manusia harus berubah secara mental, secara pikiran, secara psikologi, secara adaptasi kebiasaan, secara perkembangan
zaman-zaman sehingga kita terus mengejar kesempurnaan yang melampaui apa yang pernah kita capai. Saudara-saudara, you are human being. You subject to change. Always renew yourself according to the commandment of God. Allah memerintahkan kita harus berubah. Tetapi jikalau manusia tidak sadar dan manusia tidak mungkin mengadakan perubahan, mengadakan pemberbaruan diri, bagaimana? Tuhan akan desak dan Tuhan akan dengan inisiatif mengganti manusia, memberikan dorongan untuk berubah. Ini yang saya lihat berlain dengan semua teolog-teolog yang lain. Engkau lihat di dalam berapa puluh ribu buku di perpustakaan STTRI, engkau tidak akan menemukan satu kalimat Allah inisiatif merubah situasi, merubah lingkungan, merubah adat, dan merubah kebudayaan manusia. Karena ini adalah pikiran yang sangat berbeda dengan semacam konsep pengertian tradisional di dalam teologi kekristenan. Saudara-saudara, waktu Tuhan mau berubah, manusia tidak pernah mungkin mengikuti. Waktu Tuhan sedang merubah, manusia tidak sanggup mempunyai kecepatan yang sama. Itu Tuhan tidak pernah diskusi, dia tidak pernah minta persetujuan, dan dia juga tidak tentu memberikan pengwahyuan bahwa dia mau merubah dunia. Saudara-saudara, di dalam kebenaran tentang Tuhan, kita mengerti melalui wahyu Tuhan. Tapi wahyu Tuhan juga tidak berhenti kepada sesuatu kekolotan atau sesuatu ketidakberubahan yang terus menerus sama dari sedia kala sejarah sampai sekarang. Di dalam perjanjian lama Tuhan mengwahyukan diri. Di dalam perjanjian baru Tuhan mengwahyukan diri. Tetapi sejarah perjanjian baru dan perjanjian lama ada perbedaan yang besar. Perjanjian lama cuma dipilih satu bangsa, namanya Yahudi. Cuma satu bahasa, bahasa Ibrani. Melalui banyak nabi, melalui zaman yang berbeda-beda, wahyu diturunkan terus. Mendadak Tuhan berhenti, tidak memberi wahyu lagi, tidak kirim nabi lagi. Perubahan ini hanya diketahui oleh Tuhan Allah sendiri, hanya direncanakan oleh Tuhan Allah sendiri. Tidak bagian dari manusia, tidak ada diskusi dengan manusia, tidak ada rencana perubahan yang diketahui oleh manusia siapapun. Only God make the decision. Only God initiatively, without discussion, without agreement, but His own will to change what He want to do in the human history. Pada waktu Tuhan pakai Ibrani menjadi bahasa pengantar, memberikan wahyu, dia tidak perlu bicara, diskusi, atau minta persetujuan siapa. Demikian, waktu Allah berhenti, tidak lagi memberikan wahyu kepada manusia melalui bahasa Ibrani. Dia mendadak berhentikan wahyu 400 tahun. Setelah Nabi Maliaki memberikan nubuat tentang wahyu Tuhan melalui Nabi selesai, sesudah itu 400 tahun tidak ada Nabi. Terus vakum, terus kosong. Tidak ada orang boleh melawan. Tidak ada orang bisa memberi nasihat. Tidak ada orang bisa menghentikan atau mencampur tangan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Mendadak setelah 400 tahun kemudian muncul seorang nabi. Munculnya nabi dalam sejarah bukan karena doa manusia. Munculnya nabi dalam sejarah bukan karena jasa manusia. Munculnya nabi dalam sejarah bukan karena manusia berjasa lalu bisa membangunkan atau menciptakan atau menghasilkan seorang yang menjadi wakil pembicara Tuhan. Itu dibangun oleh Tuhan Allah sendiri. Waktu Tuhan membangkitkan Yohanes Pembaptis, dia mempunyai jiwa seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama.
berani mendobrak, berkata dengan suara keras, tanpa takut kepada pemerintah, tanpa takluk kepada raja. Dan dia bicara kehendak Allah untuk mengkoreksi manusia. Dia tidak bicara kalimat untuk menyenangkan semua pemerintah, karena dia hanya tahu satu Tuhan, satu majikan, yaitu the Lord who called him to be his servant. Waktu Yohanes Pembaptis bicara, dia berani bentur dengan raja, dia berani menegur dan memberikan nasihat dan memarahin raja, sampai akhirnya dia lebih baik mati daripada mendapatkan kenikmat atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan upah besar yang diberikan oleh raja. Dia akhirnya dipenggal kepala karena dia taat kepada majikan satu-satunya di surga. Sesudah itu Yesus mulai muncul, mulai berkhotbah dengan kalimat yang sama, dengan berita yang sama yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Sesudah itu Yesus pilih 12 rasul untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, untuk menjalankan rencana Allah, menyelamatkan seluruh umat manusia. Sesudah itu dengan adanya daripada buku daripada para rasul-rasul, lalu muncullah Paulus, muncullah Timothy, muncullah Silas, muncullah orang lain. Dan waktu mereka mulai mengkumpulkan firman Tuhan, memberitakan kepada bangsa-bangsa, mendadak bahasa Ibrani tidak dipakai lagi. Saya mau tanya ya, waktu Tuhan merubah dari zaman pakai bahasa Ibrani mewahyukan kebenaran, mendadak berubah menjadi tidak lagi pakai bahasa Ibrani, lalu menjadi bahasa Gerika untuk memberikan wahyu kepada manusia untuk meneruskan yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Pernahkah dicatat di Alkitab Tuhan akan berhenti pakai bahasa Ibrani? Tuhan akan berhenti tidak lagi kirim nabi. Tuhan akan merubah menjadi rasul, dan Tuhan akan ganti dengan bahasa Gerika untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Pernahkah? Did God give them notice? Did God discuss with human being? Did God say to us, He is changing the media of revelation from Hebrew language to become the new language of Greek? Ada enggak? Ada enggak? Tuhan berdiskusi sama manusia. Tuhan mengumumkan, Tuhan minta nasihat manusia. Tidak pernah. Nah, ini tidak dilihat oleh para manuskrip perjanjian lama. Juga tidak dipahami banyak teologi di dalam perjanjian baru. Mereka cuma terima fakta. Oh, sekarang jadi bahasa Ibrani jadi bahasa Yunani. Sekarang tidak lagi pakai bahasa orang Yahudi, tapi pakai orang bahasa Helenistik. Kenapa Tuhan berubah gini? Kapan dia kasih tahu? Adakah tercatat oleh Musa? Adakah dinubuatkan oleh Yesaya? Adakah dicatat di dalam buku Hosea atau Malakia? Tidak ada. God need not to discuss with human being. God didn't want to say everything to be known by human being. But He is the one who make decision from He Himself and to do everything according to His own will. Ini Alkitab. Dia mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendak Dia sendiri, yang tidak pernah diskusi dan tidak pernah berkompromi atau harus minta persetujuan dari manusia. Kenapa Tuhan merubah? Bukankah kita mengatakan Tuhan tidak berubah? Mengerti Tuhan tidak berubah adalah pengertian yang sangat ketat, tapi pengertian yang sangat salah. Karena Tuhan tidak berubah di dalam hal Dia adalah inisiator untuk mengerjakan sesuatu menurut kehendak Dia. Ini yang tidak berubah. Tapi tidak berarti Dia punya cara kerja tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal. Di dalam memberhentikan bahasa Ibrani, merubah menjadi bahasa Yunani, itu sudah perubahan.
Tuhan yang tidak berubah. Kenapa berubah? Karena dia adalah Allah yang mempunyai hak berubah, yang tidak perlu dirubah. Ini ada keunikan Tuhan. Dan Tuhan yang berubah di dalam pimpinan sejarah juga menginginkan manusia berubah. Gereja berubah. Orang Kristen berubah. Harus engkau memperbarui ini. Memperbarui dirimu melalui perubahan-perubahan. Nah, Allah yang tidak pernah berubah, untuk kebebasan dia berubah. Juga ada Allah yang mau manusia yang dicipta menurut peta teladan dia, yang tidak pernah berubah secara bentuk, tapi selalu berubah secara batin, selalu berubah secara sikap hidup, dan selalu berubah menurut pimpinan Roh Kudus. Saya khotbah sama sekali berlainan dengan semua pengkhotbah lain di dunia, dan saya mengatakan yang bikin rubah manusia adalah Tuhan yang berinisiatif, bukan manusia yang mengerti terus mau merubah diri. Itu tidak mungkin. Lalu Allah yang berubah dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani memerlukan persiapan untuk mengadaptasi perubahan ini. Dan yang dipersiapkan bukan orang nabi perjanjian lama, bukan orang rasul perjanjian baru, tapi seorang raja dari kafir namanya Iskandar Agung. Saya mau tanya, di dalam sejarah ada hal apa yang bicarakan tentang pentingnya bahasa Yunani? Peristiwa apa, personal apa yang dipakai Tuhan untuk perubahan ini? Saya sekali tanya Yadi, coba naik ke sini. Yadi naik, saya mau tanya. Di dalam sejarah Tuhan merubah ini satu fakta kan? Dari Ibrani menjadi Yunani satu fakta kan? Tapi siapa orangnya? Peristiwa apa yang menunjang perubahan ini di dalam sejarah? Ada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Ya, jadi itu Septuaginta. Septuaginta berarti 70. 72 orang yang dipakai Tuhan untuk menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Yang dikerjakan di mana? Dikerjakan di Alexandria, setahu saya. Dikerjakan di satu kota yang pernah ditaklukkan oleh Iskandar Agung. Nah, ini peristiwa yang paling penting. Sehingga orang barat dulunya mesti belajar firman Tuhan melalui Ibrani. Sekarang boleh mengerti hanya melalui Septuaginta, yaitu terjemahan kitab dari Ibrani ke Yunani dari 72 orang ahli bahasa yang luar biasa. Bisa memberi penjelasan kapan terjadinya terjemahan buku Septuaginta. Tidak ada yang tahu persis tahunnya, tapi berdasarkan banyak tradisi itu dimulai dari Alexander. Dari orang nama Alexander kan? Alexander the Great. Dari Alexander the Great menerjemahkan. Bukan. Dia Yang mulai membuka pintu, lalu kemudian banyak peristiwa terjadi, tidak begitu. Ya, lalu kapan mulai ada terjemahan itu? Mulai ada terjemahan itu sebelum Masehi sih. Sebelum Masehi, mungkin berapa 200-300 tahun sebelum. Nah, saudara-saudara, perhatikan, ini orang belajar teologi tidak boleh sembarangan. Jadi Alexander dilahirkan 300 tahun sebelum Kristus. Sesudah itu kira-kira berapa puluh tahun ada pentingnya menerjemahkan kitab suci perjanjian lama yang pakai bahasa Ibrani menjadi bahasa Greka, Yunani. Itu Yunanisasi. Itu dinama Hellenization. Ya, Hellenization itu menjadikan Athena tadinya kota pusat menjadi sesuatu perkembangan harus memuai, melebar, dan akhirnya menjadi bahasa internasional. Tadinya orang Yahudi tidak mau belajar Yunani, orang Kapetotia, orang Asia Minor, orang Arabia tidak ngerti bahasa Yunani. Tetapi dua hal yang penting. Pertama,
Iskandar Agung. Kedua, Septuaginta. Nah, dia jawab dengan baik ya. Ini dua peristiwa tidak pernah terjadi. Tapi dua peristiwa ini pun tidak dinubuatkan dalam Alkitab. Tetapi Alkitab mempunyai sesuatu kemungkinan prospek dunia akan mengenal Injil, mengenal penebusan Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi. Di dalam perjanjian lama menyimpan sesuatu kemungkinan prospek ini. Karena dari Abraham ada satu keturunan, satu itu single ya. The only seed, the only descendant will make blessing of God to all the nation. Dan saya mau tanya, Injil akan dikabarkan kepada segala bangsa. Istilah itu mulai kapan? Evangelion ya. Injil, Yesus Kristus akan menjadi satu berkat untuk semua bangsa. Nubuatnya mulai kapan? Mulai dari Yesaya saya kira. Dari Yesaya saya kira apa? Ya tentu ada nabi-nabi lain juga, tapi dari Yesaya sih yang biasanya paling populer. Sebelum Yesaya ada tidak? Sebelum Yesaya, orang katakan proto-evangelion mungkin dari Torah ada, dari Kejadian pasal 3 mungkin. Ya. Tapi ya, tidak sejelas dari Yesaya. Ya, makin jelas karena progressive revelation. Ya, engkau belajar ya. Bukan hanya dengar khotbah lucu-lucu, tapi dengar inti dari firman Tuhan. Di dalam gereja ini sekaligus ikut ibadah, ikut belajar teologi. Dengar khotbah, ikut menambah pengetahuan yang murni dari firman Tuhan. Lalu di dalam perjanjian baru, siapa yang mengatakan Injil itu segala bangsa? Matius. Matius mengatakan dari... Maksudnya untuk segala bangsa kemudian dipraktekkan ya? Nah, siapa yang mengumumkan Injil adalah untuk segala bangsa? Malaikat siapa? Malaikat Gabriel. Gabriel memberitakan ke gembala-gembala. Bicara kepada siapa? Kepada Maria, kepada gembala-gembala. Kepada Maria ngomong apa? Engkau yang diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Lalu ada perubahan ordo, mereka yang berkuasa jadi tidak berkuasa. Saya tanya mengenai Injil untuk segala bangsa. Jangan memecahkan fokusnya. Di mana ada kalimat dari siapa mengatakan Injil adalah untuk segala bangsa? Gabriel kepada gembala-gembala. Gabriel bicara sama gembala-gembala. Hari ini telah dilahirkan seorang juru selamat. Siapa dia? Adalah Tuhan bicara sama Yusuf. Itu tunanganmu akan melahirkan seorang anak, akan disebut nama Yesus. Itu tidak kata sama orang lain, cuma kata sama Yusuf. Karena dia akan menyelamatkan bangsanya loh, bukan segala bangsa dari dosa. Jadi tetap satu bangsa. Tapi bicara sama Maria, bicara sama penggembala-penggembala yang di pinggir kota Yerusalem, yang malam-malam sudah kedinginan masih kerja, kalau tidak ada makanan, itu orang paling miskin loh. Supirmu malam-malam masih setir, pembantumu malam-malam masih cuci baju, tidak ada. Orang paling miskin, yang paling rendah, diberikan nubuat, diberikan wahyu paling besar. Today have been born for you a Savior who is Lord Christ. Hari ini telah dilahirkan seorang Tuhan, seorang juru selamat adalah Tuhan Kristus. Dari istilah yang diberikan kepada penggembala itu bukan Yesus, tapi Kristus. Dan Kristus adalah siapa? Hal ini menyangkut segala bangsa. Nah, dengar ya. Jangan sembarangan baca Alkitab, jangan sembarangan kutip, sembarangan ngerti dengan tuntas. Itulah pertama kali dari mulut malaikat bicara Injil Kristus adalah untuk segala bangsa. Kalau untuk segala bangsa, tidak boleh diikat oleh patriotisme daripada orang Yahudi. Kalau untuk segala bangsa, tidak boleh dikurung di dalam sikap daripada orang Yahudi yang cinta bangsa sendiri, tidak peduli bangsa lain. Itu sebab
permulaan perjanjian baru, dari hari pertama Injil dikabarkan bukan kepada orang Yahudi, dikabarkan kepada orang Majus. Orang Majus orang Yahudi atau orang kafir? Orang dari timur, Ya. bukan Yahudi. Ya, pasti. kafir kan? Ya. Injil untuk kafir sudah datang ke Yerusalem. Dan Tuhan sudah merencanakan Injil tidak boleh dikurung, tidak boleh dibatas oleh Yahudi, tidak boleh dimonopoli oleh Ibrani. Harus lepas menjadi berkat untuk seluruh dunia. Sekarang saya tanya Yadi, perpecahan dari satu umat Tuhan menjadi bangsa-bangsa begitu banyak di dunia mulai kapan? Menara Babel. Dari menara Babel. Babel. Saya tanya lagi, kenapa menara Babel mengakibatkan kemarahan Tuhan lalu memisahkan semua menjadi bangsa yang berbeda? Mereka mau memasyurkan nama mereka di dunia. Tidak salah kan? Kalau mempunyai pabrik mobil namanya Toyota, kamu pasti ingin Toyota dikenal di seluruh dunia. Betul tak? Itu dah salah kan? Kalau saya mempunyai pen namanya Parker, saya ingin Parker dikenal seluruh dunia. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang di Menara Babel, mau memperkenalkan nama mereka di seluruh, itu tidak salah. Tapi Tuhan tidak senang. Berarti jangan kira yang kerjakan tidak salah, semua menyenangkan Tuhan. Dengar kalimat ini. Tuhan mempunyai cara, mempunyai standar, mempunyai prinsip, mempunyai filsafat manusia. Semua egosentris, egois, hanya pentingkan diri, tidak pentingkan lain. Karena manusia egois. Ngerti ya? Sekarang saya tanya, kenapa engkau ke gereja ini? Kenapa engkau tidak ke kebun jeruk? Dua sebab. Satu, dekat rumah saya di Jalan Bungur, lebih dekat sini. Maka you ke sini karena dekat. Kedua, lebih enak dengar Stephen Tong. Engkau unsur egois pasti berada di dalam segala keputusan, tindakan yang engkau ambil. Itu tidak bisa terlepas. Tetapi sebagai pemimpin, saya bolehkah cuma pentingkan pusat, tidak pentingkan Bandung? Bolehkah cuma pentingkan pusat, tidak pentingkan Cikarang? Bolehkah saya cuma pentingkan pusat Jakarta, tidak pentingkan Ambon? Tak boleh. Maka menjadi pemimpin semua harus mempunyai jiwa semua. Satu, dua, tiga. Sekarang yang nama bicara itu orang egois. Ikut, satu, dua, tiga. Mau jadi pemimpin semua, harus mempunyai jiwa untuk semua. Seorang pemimpin harus jiwa selebar mungkin. Nah, saudara-saudara, Tuhan marah mempecahkan menjadi bangsa-bangsa di zaman Babel. Kapan Tuhan kembalikan semua bangsa menjadi satu bahasa, satu bangsa yang harus bersatu? Tahun 30 setelah Masehi pada masa Pentakosta. Waktu zaman Pentakosta, Tuhan bikin semua bahasa mengerti satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa masing-masing. Bahasa masing-masing. Bahasa daerah masing-masing. yang ngerti masing-masing. Ya. Yang bicara bahasa apa? Yang bicara bahasa rasul-rasul itu yang bicara. Yang bicara bahasa yang dia ngerti. Tetapi yang dengar ngertinya bahasa lain. Sebut berapa bahasa yang dimengerti oleh yang masing-masing itu. Ada Arab, ada Yunani, ada Persia, ada Media. Persia. Iya, ada macam-macam lah. Macam-macam lah, itu belum tanggung jawab. Lebih jelas. Ada di Kisah Rasul 2, Pak. Saya tidak ingat semuanya. Berapa di Kisah macam? Rasul 2 itu. Ada banyak sekali. Ada Banyak sekali itu berapa? 10 mungkin ya. 10, 12. 10. Lebih. Lebih ya. Berapa? Media, Elam, Persia. Semuanya 15 macam bahasa. Ya. Kappadokia, Frigia, Yunani, Mesir, Arab. 15 macam itu terkumpul waktu itu. Mau dengar firman Tuhan. Lalu ada orang berkhotbah. Waktu dengar, kaget. Petrus khotbahnya kok pakai bahasa kita ya.
Kita kan dari Frigia, kita kan dari Mesir, kita dari Asia Minor. Kenapa dia bisa? Itu namanya bahasa lidah. Bahasa lidah Alkitab bikin yang tidak ngerti menjadi ngerti, persis terbalik. Nah, kalau tidak ada pengkoreksian, dunia akan jadi apa? Kekristenan akan jadi apa? Jadi tadi saya minta tanya, pisahnya bahasa menjadi banyak negara. Menara Babel. Persatuan kembali, semua bangsa mengerti firman Tuhan. Waktu hari Pantekosta. Nah, ini semua jawaban yang benar. Saudara, jangan kira semua gereja sama. Asal saya setiap minggu ke gereja, saya anak Tuhan yang setia, rupamu. Engkau pergi gereja yang salah, engkau pergi mendengarkan ajaran sesat, engkau memusuhi Roh Kudus, engkau bukan mempunyai Roh Kudus. Tuhan melalui 33 tahun setengah adanya KRI merubah, memperbarui, renewal melalui perubahan, change gereja. Dan saya mau tanya, saya ulangi lagi, Tuhan mempunyai inisiatif untuk merubah dunia ini. Pertama dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani melalui dua peristiwa. Pertama, ditimbulnya Iskandar Agung. Kedua, diberikan terjemahan buku Septuaginta. Nah, coba sekarang memberi penjelasan. Apa itu namanya terjemahan Septuaginta? Apa bedanya sama Vulgata? Silakan jelaskan. Septuaginta kan bahasa Yunani. Kalau Vulgata itu bahasa Latin. Nah, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu Vulgata. Itu dipakai oleh orang apa? Orang Roma Katolik biasanya. Katolik. Ya. Lalu diterjemahkan dari Ibrani ke dalam bahasa Yunani, itu dipakai oleh siapa? Orang-orang Yahudi, orang Yahudi. Yang menerjemahkan orang Yahudi. Diterjemahkan dengan bahasa Yunani untuk apa? Untuk orang Yahudi perantauan yang sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani. Hanya untuk orang Yahudi. Mungkin bangsa-bangsa lain seperti perwira Romawi yang Bukan mungkin, harus. Itu diterjemahkan untuk 15 suku atau 15 bangsa yang datang di Yerusalem di dalam pasal kedua. Jadi dunia sudah bukan lagi dunia Yahudi. Dunia sudah terbentuk dari bangsa-bangsa yang kebanyakan saat itu di Timur Tengah pakai bahasa Yunani. Mereka tidak boleh hanya mengerti bahasa Ibrani, mereka harus mengerti bahasa Yunani. Maka Septuaginta disiapkan sebelum Yesus lahir untuk mempersiapkan peralihan perjanjian lama ke perjanjian baru. Yang mengerti perlunya perubahan ini secara tidak sadar disiapkan oleh Tuhan. Siapa orangnya? Tuhan siapkan seorang kaisar, orang kafir, untuk mempersiapkan menjadi mediator di tanah perjanjian lama dan perjanjian baru. Siapa dia? Iskandar Agung. Dan Iskandar Agung tahu tidak? Dia tidak tahu Tuhan mau pakai dia. Kenapa Iskandar Agung menjadi orang penting di tengah-tengah perjanjian dan perjanjian baru? Karena dia dan peristiwa dia dicatat di dalam Daniel. Dan dia tidak tahu. Dan setelah dia mati, bahasa Ibrani melanda. Begitu banyak dia, bukan rencana dia. Dia kenapa bisa membuat bahasa Yunani di mana-mana? Karena dia murid siapa? Alexander the Great. Aristotle. Aristotle orang apa? Yunani. Aristotle tulis buku banyak enggak? Banyak lah. Berapa? Wah, saya nggak ingat berapa belas. Banyak yang hilang, Pak. Banyak yang hilang. Jadi yang sisa itu adalah catatan kuliah sebenarnya. Jadi yang ingat, yang enggak hilang ya? Iya, enggak yang hilang usul enggak ingat ya? Pastilah kalau hilang. Udah hilang lah. Diperkirakan Aristotle orang paling berpengetahuan luas, lebar, dalam dan variatif. Dia paling sedikit tulis 1000 buku. Dari astronomi sampai geologi, dari animal movement sampai ilmu bumi, semua dia tulis. Dan waktu murid dia yang paling penting siapa? Ya, Alexander the Great itu mungkin. Alexander the Great, tak usah mungkin.
Tidak ada orang lebih penting karena seorang jenius, guru yang namanya Aristotle mendapatkan seorang murid jenius militer yang terbesar dalam sejarah. Coba sebutkan berapa jenius militer dalam sejarah. Von Clausewitz mungkin, Sun Tzu mungkin, Napoleon, Ada lagi? nggak tahu, Rommel mungkin, Romeo. Rommel, Jenderal Rommel dari Inggris, dari Jerman, Rommel, Coba apa itu? zamannya Hitler. Dari dulu sampai sekarang pelan-pelan itu jangan Genghis gesa-gesa. Khan. Genghis Khan itu abad berapa? Wah, abad berapa saya nggak ingat Pak. Agak- Mongolia, Abad 13 dinasti Qin. sebelum Kristus. Ya, Ada militer yang penting siapa? sebelum Kristus. Dia gila loh. Dia bikin takut orang. Hannibal bukan? Hannibal. Hannibal ya. Hannibal tidak pakai kuda, pakai kaca. Dan musuhnya kelihatan gedenya sampai ketakutan. Padahal kaca itu besar sih besar, tapi jalannya pelan-pelan. Itu Hannibal. Akhirnya dikalahkan. Lalu terus sebelum Kristus, Alexander the Great. Alexander the Great perang 12 tahun. Dari umur berapa? Masih belasan ya, 16 kalau nggak salah. 20. Karena umur hampir 20, bapaknya dibunuh. Lalu dia meneruskan. Setelah umur 20 dia mulai perang. Peperangan paling penting Alexander melawan siapa? Melawan Xerxes bukan? Melawan Darius III. Darius. Ya, Darius. itu orang apa itu? Darius orang Persia. Persia. Kenapa Persia? Waktu itu Persia kerajaan terbesar di dalam sejarah. Dihancuri sama dia. Lalu dia melalui tentaranya yang 1/500 sedikitnya mengalahkan Darius ketiga yang tentaranya 500 kali lebih besar dari dia. Dan dia waktu pergi perang, dia suka baca buku enggak? Wah, saya nggak tahu Pak. Mungkin suka. Justru dia bawa bukunya Aristotle. Ratusan judul. Sambil perang, sambil baca. Ini banyak orang sudah dagang, tidak pernah baca buku. Ada orang sudah pegang jemaat, pendeta tidak mau baca buku. Pendetamu, pendeta yang rajin. Seumur hidup, buku yang saya beli dengan uang sendiri lebih 12.000. Saya tidak habis-habis mengisi supaya menjadi pemimpin yang baik. Saudara-saudara, dua hal. Iskandar Agung bawa buku Aristotle keliling perang di mana-mana. Akhirnya waktu dia pulang dan mati umur 32, dia tidak sempat bawa semua buku pulang. Buku yang dibawa oleh Iskandar Agung terceceran di Arab, di Mesir, di dekat India. Akhirnya baru orang belajar bahasa Greka karena dia. Nah, ini persiapan Allah bikin dunia mengerti perjanjian baru, karena perjanjian baru dirubah oleh Tuhan pakai bahasa Greka. Dan kalau tidak ada orang mempersiapkan manusia bagaimana mengerti semua yang ditulis oleh Paulus, Yohanes, dan semua perjanjian baru di bahasa Yunani. Tuhan mempersiapkan Iskandar Agung. Saya tanya, Iskandar Agung Kristen? Alexander setahu saya bukan ya. Bukan ya, selalu kira-kira saja. Yang tegas, Kristen enggak? Bukan. Bukan ya, dia orang kafir. Dia dilahirkan sebelum Yesus lahir 300 tahun. Tak mungkin Kristen kan? Tuhan. Berarti Tuhan bisa memakai orang kafir untuk memperbarui gereja. Ngerti tak? Jangan pikiran taruh sempit. Hanya pendeta yang bisa khotbah. Hanya orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Saya tanya, Yesus lahir, yang datang mencari Yesus itu orang-orang Majus, orang Kristen tak? Pasti bukan. Bukan ya. Orang perjanjian lama tak? Bukan. Orang Yahudi tak? Bukan. Kenapa mereka yang cari Yesus? Berarti orang kafir bisa dipakai Tuhan lebih dari orang yang namanya diri Kristen. Lalu saya tanya, Iskandar bukan orang Kristen. Karena lahirnya 300 tahun lebih sebelum Kristus. Lalu Iskandar bukan orang Yahudi. Ini orang kafir.
Tapi dia dipakai Tuhan untuk merubah pengertian bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani untuk mempersiapkan satu generasi baru. Waktu Paulus, waktu Yohanes, waktu Petrus tulis kitab suci dalam bahasa Gerika, sudah ada orang yang mengerti bahasa Gerika karena mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Melalui siapa? Alexander Agung mungkin. Ya, Iskandar Agung. Tuhan pakai dia untuk mempersiapkan seluruh daerah yang wakilnya pernah datang ke Yerusalem pada waktu Kisah pasal 2. Itu mereka jadi mulai mengerti bahasa Gerika. Dan mereka di bawah kerajaan Romawi. Romawi akhirnya pakai bahasa Latin. Tapi mereka mengerti bahasa Yunani lebih dari bahasa Latin karena buku-bukunya Aristoteles bikin mereka belajarnya pakai bahasa Yunani. Ini pembaruan, bukan direncanakan oleh manusia. Pembaruan direncanakan oleh Tuhan dengan memakai orang kafir untuk merubah hari depan akan terjadi segala bangsa mengerti Injil melalui bahasa Yunani. Saudara-saudara, Iskandar orang kafir, Iskandar sebelum Yesus, tapi akhirnya dia pakai oleh Tuhan menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu siapkan bangsa-bangsa mendengar Injil. Lalu malaikat Gabriel bicara sama Maria dan juga bicara sama penggembala di luar pintu Yerusalem. Ini mengenai segala bangsa. Waduh, begitu ajaib, saudara-saudara. Lalu saya tanya lagi. Saya bilang pertama pakai Iskandaria untuk memperbarui gereja yang akan datang. Kedua, memakai Konstantin. Masih ingat? Konstantin orang Yahudi? Bukan. Konstantin orang perjanjian lama? Bukan. Konstantin tahun berapa? 300 tahun sesudah Kristus. Jadi bedanya Konstantin sama Alexander berapa ratus tahun? 600 tahun. Tuhan pakai lagi orang kafir. Bukan saja pakai orang kafir yang paling benci Kristen untuk merubah gereja. Kenapa dibilang Konstantin benci Kristen? Karena dia adalah kaisar apa? Romawi. Kaisar Romawi yang menganiaya Kristen. Coba sebutkan berapa orang? Mulai dari Nero, Domitian, Domitian, Valentinus, apa? Valentinus, apa lagi? Ada, wah saya nggak ingat semuanya. Trajan mungkin, Markus, Trajanus, lalu Marcus Aurelius, lalu Commodus, ya. Commodus, itu jahat sekali. Lalu sisanya saya lupa, Pak. Vespasian, exactly. Diocletian. Ya, ya. Ini Diocletian. semua kerajaan yang kaisarnya membunuh orang Kristen. Kira-kira di dalam 230 tahun atau 300 tahun yang dibunuh berapa ya? Cukup banyak sih, ribuan lah ya, puluhan ribu. Ya, kalau bilang cukup banyak itu 5 juga banyak loh. Ya. Banyak sekali sih. Ribuan. Banyak sekali, banyak 1000 kali. Mungkin setengah sampai 1 juta manusia. Sampai kapan berhenti? Ya mulai sejak Edict of Milan tahun 310. Edict of Milan itu kaisarnya siapa? Edict of Milan itu Konstantin sih. Konstantin ya. Dengar, Tuhan pakai Konstantin untuk memberhentikan aniaya. Masih ingat saya bicara tentang itu kuburan yang di gereja yang di bawah tanah? Masih ingat tak? Apa itu namanya? Katagum. Sudah, nanti saya kasih ujiannya supaya engkau bisa terus jadi murid saya. Katagum yang berbakti di bawah ratusan ribu orang. Panjangnya semua digabungkan 21,4 kilometer. Orang Kristen baru tidak dianiaya mulai dari para kaisar yang memperbarui diri. Siapa namanya? Konstantin. Jadi Tuhan pakai satu kaisar Gerika, Macedonia, Alexander. 600 tahun kemudian pakai orang kedua yang besar, Konstantin. Sesudah itu kira-kira di dalam 50 tahun pakai orang 3 memperbarui gereja. Namanya siapa? Augustinus.
Bagaimana Augustinus memperbarui gereja? Dia tidak ada kuasa politik. Dia tidak ada kuasa militer. Tapi dia mempunyai kuasa otak. Dengar ya. Dari Iskandar militer. Sampai Konstantin politik. Sampai Augustinus intelektual. Terima kasih ya. Nah, saudara dengar kalimat di bawah. Saya mau tanya, di antara 3 kekuatan. Kekuatan gumpalan tangan. Sama kekuatan berpidato. Sama kekuatan pikiran. Ini 3 senjata manusia. You can use your power to hit people with your hand. Tangan, gumpalan kekuatan perang. Menjatuhkan. Untuk mengalahkan musuh. Itu boxing. Pakai tangan. Tangan punya kekuatan. Sama mulut punya kekuatan. Besar mana? Mulut. Bisa pakai mulut. Bikin mati orang. Bisa pakai gosip. Pakai fitnah. Pakai teori yang mengacaukan. Jadi orang Tionghoa bilang. Kekuatan tangan kalah sama kekuatan pidato. Karena pidato mempunyai dahsyatnya lebih daripada kekuatan tangan. Tetapi kuasa pidato dikalahkan oleh kuasa pikiran. Kalau engkau mempunyai pikiran yang tajam, engkau bisa mentaklukkan segala sesuatu. Lebih daripada mulutmu pidato mempengaruhi orang. Lebih daripada tanganmu yang mempunyai kekuatan menjatuhkan orang. The power of intellectuality, the power of your oration, oratory, and your facilita, dan the power of your hitting by your hand. Yaitu pikiran, 大过你的口头，口头大过你的拳头。Nah sekarang saya mau tanya, Tuhan memperbarui gereja, caranya apa? Pakai Iskandar Agung, militer. Kedua, pakai kuasa Konstantin, politik. Ketiga, pakai kuasa Augustin, pikiran. Augustinus adalah orang yang paling pintar di dalam 1000 tahun waktu Yesus lahir. Sampai zamannya daripada yang disebut timbulnya perpecahan antara Katolik sama Ortodoks. Timbulnya sesuatu pemikiran yang penting daripada Anselmus. Nah saudara-saudara, di dalam 1300 tahun dari sebelum Kristus lahir sampai Kristus lahir sudah 1000 tahun. 1300 tahun ini dari militer, 600 tahun kemudian jadi politik, sesudah politik 50 tahun lagi daripada teologi, merubah gereja. Gereja sekarang menjadi gereja Reform Injili. Dan gereja Reform Injili gereja yang penting sekali. Akan melampaui pentingnya pikiran-pikiran lain daripada bidan. Reform Evangelical is a renewal of the church guided by Holy Spirit and become very important church in the world. Kita bukan hanya gereja penting di Indonesia. Kita satu gerakan yang penting dalam seluruh sejarah. Tapi kita jangan lupa, kita mempunyai hak anak sulung yang tidak dimiliki oleh mereka. Nah, engkau ikut kebaktian setiap minggu. Bukan buang waktu. Saya sampai sekarang belum mati. Karena saya masih dibutuhkan oleh zaman ini untuk mendidik seluruh kekristenan. Bagaimana memperbarui diri. Bagaimana berubah mengikut rencana Tuhan. Bagaimana dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Untuk menciptakan, membangunkan gereja. Dan untuk menjadikan gereja mercusuar di dalam dunia ini. Saudara-saudara, militer, politik, ideologi, yang 3 ini yang paling penting. Karena Augustinus tidak ada kuasa militer. Augustinus tidak ada kuasa politik. Dan zaman dia mengalami kelesuhan dan kejatuhan, kegagalan kerajaan Romawi. Waktu Augustinus hidup di dalam dunia,
Marcus Aurelius sudah mati. Commodus yang membuat seluruh kerajaan Romawi hampir mati, itu sudah mati. Dan dia melihat di dalam kemuliaan kerajaan dunia mulai rontok, mulai lesu, mulai hancur. Dan dia rasa sedih. Agustinus waktu melihat kerajaan Romawi rontok, dia sudah kecewa sekali. Dia mendapat satu pengharapan. Kerajaan Allah tidak rontok. Kerajaan Allah tidak roboh. Tidak sama seperti kerajaan Romawi. Jadi dia mulai memikul satu pikiran dualisme. Di dalam dunia yang makin rusak, makin gelap, makin berdosa, makin rontok, ada kehendak Tuhan di dalam dunia. Bikin satu kerajaan yang tidak pernah rontok. The world and his lust will be passed away. But those who walk in the will of God will last forever and ever. Ini yang tercantum di dalam buku 1 Yohanes pasal 2. Dunia dan segala nafsunya akan hancur. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan itu selama-lamanya. Orang Kristen di dalam kekecewaan terhadap politik, terhadap negara, terhadap situasi dunia. Negara besar menghancurkan negara kecil. Negara punya senjata membom terus negara kecil. Dunia mau jadi apa? Agustinus sangat sedih. Tapi dia mempunyai pengharapan. The kingdom of God come. Datanglah kerajaanmu. Sekarang saya akan bicara sedikit, lalu saya selesai. Agustinus waktu tua sangat kecewa kepada dunia. Dia sudah sangat putus asa terhadap politik dan melihat kerajaan Romawi sudah akan rontok. Dia mempunyai pengharapan, harap kerajaan Tuhan tiba. Seperti kita mengatakan, dipermuliakanlah namamu. Kalimat selanjutnya apa? Apa? Datanglah kerajaanmu. Orang Kristen yang sejati selalu hidup suci menanti kerajaan Tuhan tiba. Oh God, may your kingdom come. Please, I'm waiting your kingdom. I am hoping your kingdom. I expect to experience the coming of your kingdom. Kalau Yesus datang kembali, semua akan dirubah. Maka buku-buku yang ditulis Agustinus, yang di dalamnya mengandung idenya, mengandung ideologinya, mengandung iman kepercayaannya yang merubah gereja, harus kita tahu. Saya sebut beberapa buku yang besar dari Agustinus. Sesuai itu baru membicarakan isi buku yang mengandung doktrin mana yang memperbarui gereja. Pertama, buku pertama yang ditulis dia namanya My Confession. Pengakuan penyesalan dosaku. Saudara dengar kalimat di bawah. Ini salah satu buku yang merubah segala literatur dunia. Dari idealisme menjadi realisme. Dia dengan jujur mengatakan. Dia bagaimana rusak. Bagaimana meninggalkan Tuhan. Bagaimana sama wanita tanpa pernikahan. Dia mengaku semua dosa. Dan buku ini menjadi all-time classic in the literature of human being. Menjadi satu literatur klasik di dalam segala zaman di dalam dunia. Agustinus, My Confession. Saudara, siapa yang pernah membeli buku ini atau pernah mengetahui buku ini atau sedikit membaca buku ini, coba angkat tangan. Satu. Ini gereja yang kasihannya. Saya sudah membaca sejak 40 tahun yang lalu buku My Confession. Dan di dalam buku ini pasal pertama bagian terakhir timbul satu kalimat yang bikin seluruh dunia kaget. Kalimat itu, God, thou art great God. Human being will never have the peace in their heart until they come to you and get rest only in you. Kalimat yang begitu besar, artinya
Tuhan yang agung, Engkau terlalu agung. Manusia tak pernah mempunyai sejahtera di hatinya kecuali manusia datang dan mendapatkan istirahat di dalam pangkuan Engkau. Ini satu kalimat yang menyimpulkan segala kesusahan manusia di dalam segala zaman menjadi satu solusi. Manusia tak mungkin sejahtera, tak mungkin damai kecuali manusia dapat di dalam pangkuan Tuhan damai, sejahtera surgawi. Baru kita berhenti dari keluh kesah, dari kesulitan, daripada kerisauan di dalam dunia. Saudara, jangan kira engkau sedang damai ya. Engkau di dalam perdagangan sebenarnya takut rugi. Engkau di dalam politik takut dirampas kuasa. Engkau di dalam dunia takut tidak ada aman. Saya kasih tahu engkau tak pernah ada aman kecuali engkau kembali kepada Tuhan, bertobat dan minta perdamaian sejahtera dari Yesus Kristus. Menurut ayat itu. Buku yang kedua yang ditulis oleh Agustinus adalah Civitas Dei. Artinya the city of God and the residence and the citizenship of God. Tuhan dan kota Allah. Maksudnya kerajaan akan turun. Hanya di dalam kerajaan itu manusia baru ada damai. Di dalam kerajaan itu manusia baru ada pengharapan. Di dalam kerajaan Tuhan kita mendapat satu kestabilan jiwa. Ini buku yang kedua. Dan di dalam buku itu dia banyak singgung serangan terhadap Kristen dan apologetika pertaruhan Kristen bagaimana melawan. Sama seperti gereja ini harus melawan dari bidat dan liberalisme. Kita terus berperang untuk mempertahankan keindahan, keabsahan dan kekuatan iman Kristen di dalam dunia ini. Ini buku yang kedua yang ditulis. Buku ketiga yang paling penting yang tulis Agustinus adalah Trinitas, Allah Tritunggal. Sebelum dia ada orang bicara tentang Allah Tritunggal. Tetapi yang paling jelas tidak pernah melewati Agustinus. Sebelum dia ada orang-orang bapak gereja yang lain bicara tentang Allah Tritunggal. Tetapi keping-keping, fragmental dan tidak menyeluruh. Sampai Agustinus dia bicara dengan teliti doktrin Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus untuk menyelesaikan kesimpang siuran gereja di dalam kacau balau. Roh Kudus dari mana? Kristologi satu perdebatan yang ratusan tahun. Pneumatologi perdebatan lebih 100 tahun. Sampai di Agustinus baru dirangkumkan. Pembaruan mulai tiba. Gereja mulai mengetahui apa yang kita percaya bukan main-main. Pengertian tentang iman rasuli mulai dikumpulkan, dibentuk dan menjadi satu struktur yang komprehensif. Gereja mengetahui kita harus bagaimana percaya kepada Tuhan. Selain 3 buku ini masih banyak makalah-makalah, banyak perdebatan-perdebatan, banyak bulet-bulet yang ditulis oleh Agustinus. Saya akan berhenti di sini. Agustinus pada waktu tua dia mempunyai sumbangsi yang paling besar, mempengaruhi 80 uskup, memimpin gereja seluruh dunia di bawah pengaruh doktrin dia. Seorang pemimpin hanya mempunyai kuasa wilayah-wilayah yang dikuasai dan yang diorganisasikan oleh dia. Itu pemimpin dunia. Tapi seorang pemimpin yang punya pikiran, yang mentaklukkan murid-murid yang banyak, sampai mati tetap mengindahkan, menghargai apa yang diimani dan apa yang dipikirkan. Itu pemimpin yang sangat penting. Saudara-saudara, sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Sekali lagi saya minta naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri khotbah hari ini. Sesuai itu kita berdiri bersama-sama untuk mengiklarkan iman rasuli.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang menciptakan segala-galanya ini. Kami bersyukur juga karena Engkau menopangnya dengan kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau masih meneruskan kemurahan-Mu atas kami juga setelah Engkau mengetahui pemberontakan-pemberontakan kami sebagai manusia yang dititipi wewenang sebagai gambaran rupa Allah dalam dunia ini. Tetapi Engkau Tuhan memberikan kepada kami jalan untuk kami boleh diselamatkan dari kejahatan kami. Engkau memberikan kepada ciptaan-Mu ini masa depan yang baru, terang di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk datangnya kerajaan-Mu yang sudah Engkau janjikan di dalam perjumpaan-Mu dengan umat-Mu sepanjang zaman. Dan kami ya Tuhan terlebih bersyukur karena kami sebagai bangsa-bangsa yang terserak, Engkau perhitungkan masuk sebagai umat-Mu di dalam Kristus. Engkau memanggil kami dalam panggilan yang mulia, dalam panggilan Injil-Mu, untuk kami menjadi milik-Mu. Itulah penghiburan kami ya Tuhan, dalam hidup dan mati kami. Di dalam tubuh dan jiwa kami adalah milik Kristus. Kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar, kiranya Engkau menjadikannya sebagai kehidupan, sebagai terang bagi jalan kami, sampai kami bertemu dengan diri-Mu sendiri, muka dengan muka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.